untuk tujuan sapi dan pemasaran teteh adalah untuk mensosialisasikan. Nanti juga di akhir, saya bakal ngajak teteh untuk bekerja sama dalam mengurangi penggunaan sampah plastik. Sebelum lanjut ya, saya mau nanya dulu nih sama teteh di sini semuanya. Di sini masih banyak nggak sih yang beli minuman kemasan kayak gini? Kalau kita minum pakai botol plastik hari ini itu bisa berukurannya 7 turunan lagi gitu. Jadi kalau kita udah nggak ada pun si botol plastik itu masih tetap ada di bumi. Saking lamanya si plastik ini terurai, itu nyebabin banyak banget dampak buruk buat lingkungan sekitar kita. Parahnya lagi bukan cuma manusia aja yang kena dampak buruknya, itu juga bisa ke hewan. Bahkan makhluk kecil di laut itu kena dampak buruk dari sampah plastik. Lengkapnya tuh ada di video ini ya. Yuk, saksikan. Saat ini, penggunaan plastik untuk kebutuhan sehari-hari sangat tinggi, namun tidak diimbangi dengan kesadaran manusia untuk mengelola sampah plastiknya, sehingga masih banyak ditemukan bertonton sampah yang dibuang sembarangan, mencemari tanah, mengapung di lautan, dan menjadi salah satu penyebab global warming. Di video kali ini, kami akan membahas apa yang akan terjadi dengan hewan-hewan di bumi karena sampah plastik. Simak video ini ya! Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info. Plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barrel minyak per tahun dan 14 juta pohon ditebang. Konsumsi berlebih terhadap plastik pun mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terurai. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Dan yang menjadi korban dalam hal ini salah satunya adalah hewan. Karena habitatnya tercemar dengan sampah plastik, perlahan populasinya pun menurun dan bukan tidak mungkin suatu hari mereka akan punah. Ada yang memakan sampah plastik, ada yang terlilit sampah plastik, dan ada yang tidak bisa bertahan hidup karena habitatnya dipenuhi sampah plastik. Seperti beberapa temuan berikut ini, kantong plastik sisa telah banyak ditemukan di kerongkongan anak elang laut di Pulau Midway, Lautan Pasifik. Setiap tahun, plastik telah membunuh hingga 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya. Penyu laut mengira sampah plastik sebagai sumber makanan yang layak. Kebiasaan ini yang kemudian kadang-kadang menyebabkan penyumbatan dalam sistem pencernaan mereka dan mati karenanya. Bahkan ada penyu yang terlilit plastik sejak kecil dan menjadi seperti ini bentuknya ketika dewasa. Miris banget ya guys. Bahkan National Geographic juga merilis foto-foto hewan yang terkena dampak dari sampah plastik ini dalam kampanye mereka yang bertajuk Planet or Plastic, seperti foto-foto berikut ini. Kasian banget ya guys. Saat ini sudah mulai banyak program-program daur ulang sampah plastik yang dilakukan pemerintah dan organisasi lingkungan hidup. Tapi tetap aja, kalau kitanya masih nggak peduli, rasanya sulit untuk melakukannya. Jadi mulai sekarang, yuk kurangi penggunaan sampah plastik dimulai dari diri sendiri dan selalu cintai bumi kita ini ya. Wah, ternyata sampah plastik ini dampaknya banget ya. Apalagi kalau kita ngomongin plastik ini aliran sungai dan mengalir langsung ke laut. Karena sampah plastik ini akan mengenai laut dan mempengaruhi ekosistem laut. Apalagi dalam kawasan laut ini. Nah, dari dampak tadi, kami memberikan solusi kepada teteh yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah sebagai kita ini. Kayak ambil sendiri ke sekolah sebagai pengganti botol minuman plastik, terus botol atau memakai sendiri sebagai pengganti wadah plastik atau styrofoam. Selain itu, kalau kita botol sendiri, makanya juga dijaga lebih sehat, higienis, dan bisa menghemat waktu. Yang ketiga, botol bag sendiri ke sekolah. Biasanya kita kan botol bag ini buat taruh buku, atau baju ganti olahraga. Tapi ternyata dengan kita pakai tote bag ini, kita tuh bisa mengurangi
sampah organik dan anorganik, sampah anorganik kayak bekas plastik, kayak jus, pop ice, sama kopi itu bisa dijadiin kerajinan tangan yang lucu loh. Contohnya kayak pouch ini nih, tau gak sih pouch ini tuh terbuat dari bungkus plastik kopi luwak. Cocok banget nih buat teteh-teteh yang punya makeup di rumah, bisa jadi pouch makeup, jadi bisa lebih hemat juga, nggak usah beli-beli pouch lagi. Nah, yang ketiga, saya jangan membawa tumbler dan tempat makan ke sekolah. Jadi tumbler dan tempat makan yang dibawa ini digunakan sebagai wadah untuk makanan dan minuman yang ATT beli di kantin. Mungkin untuk sebagian ATT akan terasa ribet membawa tumbler dan tempat makan. Namun cara ini sangat efektif untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Oh iya, Teteh. Selain solusi 3 program tadi yang sudah rekan-rekan saya sampaikan, ada satu program tambahan lagi yang menurut saya efektif untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, yaitu 3R. Oh iya, Teteh. Ada yang udah tahu nggak 3R itu apa? Dan 3R itu singkatan dari reuse, reduce, dan recycle. Saya akan menjelaskan satu-satu apa itu reuse, reduce, dan recycle-nya. Jadi yang pertama ada reuse. Reuse itu adalah penggunaan kembali. Oh ya, Teteh, pernah nggak Teteh kalau misalnya beli barang online, terus barangnya diambil, tapi kardusnya dibuang? Mulai sekarang tuh jangan dibuang lagi kardusnya. Mending kita masih bisa di-on buat tempat apa gitu, barang apa disimpan. Jadi kardusnya buat taruh barang apa. Terus kalau misalnya Teteh pernah nggak beli makanan gitu yang bertoples? Kalau misalnya makanan yang udah habis kan biasanya toplesnya dibuang. Daripada dibuang, mending toplesnya dipakai lagi aja gitu buat taruh apa, kayak taruh obat atau taruh makanan lainnya. Terus yang kedua ada reduce. Reduce itu pengurangan penggunaan. Oh ya, Teteh kalau misalnya Teteh bisa masih beli botol minum kayak gitu, terus atau tempat makan yang plastik itu, mulai sekarang pakai tumbler aja sama bawa tempat makan sendiri. Itu untuk mengurangi penggunaan plastik juga. Terus kalau misalnya Teteh sering pakai plastik kresek nih, daripada pakai plastik kresek, mending kita pakai tote bag aja untuk mengurangi penggunaan juga. Terus yang ketiga ada recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang baru dan bermanfaat. Teteh pernah nggak lihat kertas yang warna abu-abu? Nah, biasanya kan kertas itu warna putih ya. Nah, kertas abu-abu itu adalah kertas daur ulang. Terus, oh ya, kalian lihat posnya di sana. Nah, itu tuh hasil dari bungkusan kopi. Terus ada juga beberapa sekolah yang memang udah menerapkan ketiga program dan program 3R ini. Silakan disimak video berikut. Mewujudkan cita-cita Jakarta bebas sampah plastik ternyata bukan hal mustahil. Sebuah sekolah menengah kejuruan di Jakarta Timur membuktikan bahwa mengurangi bahkan menghentikan ketergantungan terhadap plastik bisa diwujudkan. Sekolah ini telah membebaskan diri dari plastik dan memiliki solusi sendiri terhadap sampah plastik yang masih mereka temui di lingkungan sekolah. Sekilas tidak ada yang berbeda dalam suasana belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta ini. Namun jika kita perhatikan lebih seksama, ada yang menarik di meja para siswanya. Ya, botol minum pribadi. Setiap siswa-siswi di SMKN 26 Jakarta ini telah mengubah pandangan dan perilaku mereka terhadap sampah kemasan dan produk plastik. Secara resmi pada Februari 2019, warga SMK Negeri 26 berkomitmen untuk meringankan beban bumi dari limbah plastik. Mereka berkomitmen mengurangi penggunaan kemasan minuman dan makanan dari bahan plastik. Para siswa menyambut antusias komitmen ini, bahkan menularkannya di lingkup keluarga. Ikut turut mengurangi penggunaan botol plastik juga, jadi udah dibeliin semua botol satu keluarga gitu. Enggak karena kan justru malah lebih gampang, nggak perlu beli botol lagi. Terus bisa refill kan di sekolahan, lebih ramah lingkungan. Tidak hanya di kelas, pengurangan penggunaan plastik berlaku di setiap sudut sekolah, termasuk di kantin. Di kantin sekolah, kemasan styrofoam, sedotan plastik, dan minuman botol plastik tidak diperjualbelikan. Sebagai penggantinya, siswa-siswi dapat membeli makanan dan minuman dengan kemasan atau gelas kertas, atau mengisi ulang botol minum pribadi mereka langsung dari galon. Yang nggak boleh dibawa sampah di sekolah ini tuh sampah plastik. Contohnya tuh kayak botol mineral, terus styrofoam, sama sampah-sampah plastik gitu. Sejak komitmen ini diberlakukan, tidak ada ceceran sampah kemasan plastik di lingkungan sekolah. Ruang guru,
Koridor, juga arena santai sekolah kini lebih rapi dengan keberadaan botol dan wadah makanan pribadi. Volume sampah pun berkurang drastis dari 8 gerobak per hari menjadi hanya 1-2 gerobak per hari. Harapan sekolah ini sederhana, komitmen mereka bisa ditularkan keluar sekolah baik oleh para siswa, guru maupun tamu. Pada warga SMK Negeri 26, jangan berhenti di sekolah, tapi di keluarga, di masyarakat, tempat mereka tinggal. Itu yuk budaya seperti ini supaya dikembangkan di sana. Untuk masyarakat umum, ya saya sih berharap mudah-mudahan banyak institusi yang mengikuti seperti ini. Apalagi restoran, apalagi ini di mal-mal, di ini segala macam. Utamanya sekolah, jadi jenjang SMK khususnya, pendidikan menengah, pendidikan dasar di seluruh Indonesia ini kalau perlu sampai pendidikan tinggi, yuk kita sadar bahwa kita harus mewarisi bumi ini yang indah untuk anak cucu kita. Berkomitmen menjadi sekolah tanpa plastik memang butuh waktu. Diakui masih ada beberapa sampah plastik yang belum bisa dihindari, seperti sisa bungkus permen, kemasan kopi, atau saat tamu sekolah membawa masuk kemasan styrofoam. Akan tetapi hal tersebut bukan halangan bagi SMKN 26 Jakarta. Mereka memiliki solusi sendiri, yaitu mendaur ulang sampah. Sampah organik mereka olah menjadi kompos untuk kebutuhan sekolah atau dijual. Sementara sisa kemasan plastik dan styrofoam yang masih ditemui di lingkungan sekolah, mereka daur ulang menjadi produk yang bernilai. Sampah styrofoam bisa mereka larutkan untuk menjadi bahan lem atau diolah menjadi karya seni. Sementara sisa kemasan plastik mereka cincang, lalu dicampur larutan styrofoam dan kompon untuk dicetak menjadi batako atau konblok. Melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sampah dan kemasan plastik memang bukan perkara mudah. Tapi bukan menjadi hal yang mustahil. Di SMKN 26 Jakarta adalah bisa menjadi salah satu contoh bahwa kita bisa perlahan mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan sampah plastik dan juga sekaligus menjadi solusi bagi dunia. Tim Liputan CNN Indonesia. Jadi intinya kami ingin mengajak anak-anak semua untuk mengolah sampah organik dan anorganik dan mengurangi penggunaan plastik dengan teknik 3R. Tadi teman saya sampaikan, yaitu reuse, dan recycle. Reuse yang artinya menggunakan kembali, reduce yang mengurangi penggunaannya, dan recycle mengelola kembali sampahnya. Selain teknik 3R itu, kami juga ingin mengajak ATT untuk memilah sampah sebelum dibuang. Jadi sebelum dibuang ATT kategorikan dulu ini sampah organik atau anorganik ya. Jadi misalkan ATT habis sesuatu di kantin atau ada sesuatu, sampah-sampahnya tuh dipilah dan dipilih dulu. Jadi ada perwakilan dari kami yang akan mengangkut sampah-sampah tersebut dan membawanya ke bank sampah. Yang kampanye mengenai aksi mengurangi penggunaan sampah plastik. Kami harap ATT mau bekerja sama untuk mewujudkan sekolah kita tersebut ini menjadi sekolah yang bebas sampah plastik, tidak menggunakan sepenuhnya, namun setidaknya dapat menguranginya. Sebelum diakhiri, kita punya satu yel-yel dari Diem Ayo Hidup Berkelanjutan. Kita dulu yang nanti ATT ikutin ya. Ada perwakilan dari kalian yang maju ke depan. Kalau melihat sampah diambil dipilah, dipilahnya semuanya dibuang sampah. Kalau melihat sampah diambil dipilah, dipilahnya dimana dibuang sampah. Ada yang maju satu orang tidak Much later. Kalau melihat sampah diambil dipilah,